Halo teman-teman, selamat datang di channel Mindbender Indonesia. Kali ini saya akan kembali mereview pedang lagi, yaitu pedang ikonik dari protagonis di serial anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Lebih tepatnya pedang milik si Tanjiro Kamado. Saya yakin pasti sudah banyak yang tahu tentang Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini. Serial anime tentang perjalanan si Tanjiro dan adiknya si Nezuko Kamado memberantas Oni atau Demon. Saya bikin video refreshing lagi ya karena sudah capek ya dengan hiruk pikuk corona di kerjaan. Kalau pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi saat ini di lapangan, lapangan ini yang saya maksud adalah rumah sakit. Kalian bisa cek video saya di fanpage Lucid Dream Indonesia. Video curcol sih. Bagi yang belum join, silahkan join pack-nya ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Pertama-tama pasti kalian sudah lihat adegan awal video ini ya. Tenang saja, pedang yang saya review kali ini bukan pedang tajam atau pedang asli, tetapi pedang kayu atau pedang palsu. Jadi tadi saya bukan debus atau atraksi ilmu kebal, bukan ya. Tapi memang pedangnya harmless atau tidak berbahaya. Nah, seperti biasa disclaimer dulu, saya di sini hanya review sesuai dengan apa yang saya rasakan atau alami saat memiliki dan memakai pedang ini. Saya bukan ahli atau pakar perpedangan ataupun spesialis perpedangan. Saya cuman suka aja sama pedang-pedang Jepang dan sejenisnya. Cuman hobi saja lah kasarannya. Jadi kalau ada salah saat mereview atau apapun itu mohon dimaafkan ya. Oke, sekarang kita langsung ke reviewnya. Cerita sedikitnya, saya beli pedang ini sudah lumayan lama, ke tahun kemarin lebih tepatnya. Ini pedang Jepang atau katana pertama saya yang saya beli. Dulu sih beli di Shopee dengan harga sekitar 120 atau 150, saya lupa. Tentu saja tujuannya saya beli pedang ini adalah karena waktu itu saya mulai tertarik dengan yang namanya katana. Saya tertarik dan pengen belajar cara menggunakan katana, katana yang tajam ya. Karena dulu saya pernah melihat di YouTube yang namanya cabut atau cabut dan masukin pedang memakai katana, itu kelihatan keren banget. Terus banyak juga anime, film juga yang kelihatan keren saat menggunakan katana. Akhirnya ya beli deh katana Nichiren Tanjiro ini ya, untuk sekedar punya, sekaligus untuk pajangan juga, dan tentu saja untuk latihan sebelum membeli atau menggunakan katana yang asli atau yang tajam. Untuk spesifikasi pedang ini lumayan simpel karena namanya juga pedang palsu. Terbuat dari kayu jati, dari gagang, bilah sampai sarungnya. Beratnya sangat enteng, total mungkin sekitar 500 gram atau lebih dikit. Pokoknya nggak nyampe 1 kilo yang jelas. Di sini yang saya suka adalah bentuknya yang lumayan otentik atau lumayan mirip dengan katana Nichiren Tanjiro di anime. Dari catnya juga lumayan mirip. Dimensinya mirip dengan katana asli juga, yaitu panjang total 1 meter, gagang 30 cm dan bilah 70 cm. Nah, katana ini sangat bagus untuk latihan karena tidak tajam dan aman, serta bobotnya ringan, lumayan cocok bagi yang awam tentang katana dan mencoba belajar mengenali sensasi saat memegang katana. Di sini saya mencoba nebas-nebas random aja, sekaligus mencoba trik-trik sitting atau ngeluarin masukin katana dengan style yang biasa ditunjukkan di video-video iaido ala Jepang gitu.
Ya itu tadi reviewnya. Sekarang kesimpulannya ada positif dan negatif ya. Yang positif yang pertama, pedangnya ringan, cocok untuk latihan. Kalau kalian belum pernah megang katana dan ada rasa takut saat megang katana asli, pedang ini cocok banget untuk pengenalan awal-awal. Yang kedua, cocok banget untuk cosplay. Kalau kalian cosplayer dan lagi nyari pedang Tanjiro, bisa ambil pedang ini karena secara bentuk lumayan mirip dengan pedang Tanjiro di anime. Kualitasnya bagus juga sih. Yang ketiga, cocok untuk pajangan. Untuk pajangan di rumah, pedang ini cocok banget dan tentunya aman karena terbuat dari kayu. Tapi tetap ya, jauhkan dari anak-anak. Kalau bisa ditaruh di tempat yang tinggi biar tidak berbahaya bagi anak-anak. Poin negatifnya yang pertama yaitu pedang kayu ini tidak tajam. Ya tentu saja karena terbuat dari kayu. Kalau kalian nyari pedangnya yang pedang Nichirin Tanjiro yang tajam, kalian harus beli juga versi tajamnya. Biasanya di e-commerce banyak yang jual. Tentunya harganya lebih mahal, bisa 600-an atau sampai jutaan sih, tergantung kualitasnya. Yang kedua, bobot terlalu enteng. Kalau ingin serius belajar katana yang tajam, paling bagus lagi kalian beli yang namanya boken atau pedang kayu yang lumayan berisi atau tebal, lebih tebal dari katana Tanjiro ini. Tentu saja bentuknya ya seperti boken pada umumnya, ya tidak berbentuk seperti Nichirin seperti ini. Bobotnya itu lumayan mendekati bobot asli katana, cocok buat latihan. Kebetulan saya punya juga boken dengan desain pedangnya itu kayak punya Gintoki Sakata dari anime Gintama. Ya mungkin akan saya review juga di video yang akan datang. Yang ketiga, tidak bisa ngeluarin air atau api. Ya tentu saja kalian tidak akan bisa menggunakan jurus air ataupun apinya Tanjiro jika menggunakan pedang ini, kecuali kalian cipratin air dulu atau dibakar dulu. Kalau bakar jangan deng, ntar malah habis pedang kalian. Ya itu tadi review katana kayu Nichirin Tanjiro dari anime Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Semoga bermanfaat. Like, share, subscribe, and nantikan video-video menarik lainnya di channel ini. As always, see you later.